Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin wa ala kulli salihah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad taubat tanam Kiai Haji Muhammad Ghafarallahu dzunubahum wa wasi' kuburhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shifaan an kulli da' wa rizqan halalan katsira barakatan thayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah walhamdulillah. Kita lanjutkan tafsir Jalalain dan insyaallah kita akan membahas secara tematik atau maudhu'i, tidak berurut dari Fatihah sampai Minal Wan Nas, tapi kita ambil dari ayat-ayat pilihan. Dan hari ini kita akan membahas surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke 10 ayat 9. Dan tafsir yang lainnya halaman 186. Juz kedua, 186 juz kedua. Kita baca terlebih dahulu, diikuti di belakang saya. Semuanya ikut membaca. Sebelum dibaca, kita ada 6M membaca, kemudian semua wajib menghafal dikena satu ayat di rumah saja. Wajib juga kita menjelaskan sekarang ini, dan wajib juga kita paham meskipun ya sedikit istilah dibolehkan, kemudian diamalkan oleh kita. Dan yang keenam, diajarkan. Setelah bapak-bapak ibu semua dari sini, nanti kewajiban untuk mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang masih di rumah. Balighani wala ayah. Ini pengajian kita yang kena seminggu sekali, dan sekarang jadwalnya 2 minggu sekali. Baik, dilihat, boleh dipegang di HP atau ayatnya dan baca tafsir, dilihat di halaman 186. Ikuti di belakang saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatahu فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Yang pertama, perhatikan ma'aniyah mufradat, makna satuan kata atau nyoret gantung logat. Dan insya Allah karena ini kajian di live streaming ke seluruh Nusantara bahkan ke dunia, saya akan pakai bahasa Indonesia. Kemudian kaidah yang harus diperhatikan, fi'il, fa'il, maf'ul, kata kerja, objek dan subjek. Fi'il bisa madi, mudhari dan amal. Kemudian fa'il sebagai pelaku, subjek, objek, sasaran, maf'ul. Kemudian nanti akan saya kasih tahu kalau fa'ilnya Allah maka oleh kaidahnya. Kalau manusia yang berakal siapa? Kalau makhluk tidak berakal kaidahnya apa? Sebenarnya sudah saya tulis dalam buku tafsir Al-Balaghah 1. Insyaallah nanti dibagikan mungkin depan. Kalau maf'ul itu akan berbeda, nanti masdaran itu sesungguhnya, nanti begitu kaidahnya sama dengan in atau inna. Ikutin saya nanti bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani, wa dan in jika, ta'ifatani kelompok dua, yaitu bahasa Sunda kelompok dua atau bahasa Indonesia, padahal menjamakan dua kelompok. To'ipatu satu kelompok, alif nunnya dua, jadi mufradatnya to'ifatani kelompok dua, itu bukan dua kelompok berjamaah. Min dari al-mu'minin, orang mukmin. Min yaitu dari, karena minnya min lil bayan, al-mu'minin orang mukmin. Ini mufradat Quran dulu ya. Iktatalu berseteru atau berperang mereka, maksudnya di sini al-mu'minin, jadi fa'il kepada yang dekat. Jadi iktatalu berseteru atau berperang, waw alifnya kepada al-mu'min. Jadi kalau nanti fa'il, iktatalu telah berperang atau berseteru siapa? Itu orang mukmin. Fa aslihu, maka aslihu, damaikanlah oleh kamu semua. Kalau terjemah nanti damaikanlah, tidak boleh pakai waw. Oleh kamu semua, karena beda. Kalau mufradat harus baca fa aslihu, maka damaikanlah oleh kamu semua. Tadi beda dengan Pak Alek ketika Imadi Mudhari. Jadi kalau fa aslihu, kamu fa'ilnya itu sama dengan kabar Allah. Fa aslihu, maka damaikanlah oleh kamu semua. Baina, di antara huma, kedua qaifatani. Jadi bukan kamu ini. Huma rujuk domainnya kepada qaifatani. Pak, maka in jika bagot ini bahasa kitanya
zalim saja. Pak maka in jika bagot zalim ihdahuma ihdahuma siapa salah seorang huma di antara qa'ifatani dua kelompok alal ukhra atas yang lainnya, pokoknya ala atas atau terhadap al ukhra yang lainnya. Faqatilu maka Faqatilu maka perangilah oleh kamu semua. Jadi kalau qatala membunuh, kalau qatala saling membunuh. Jadi faqatilu itu bukan membunuh tapi saling membunuh, maka mufradatnya faqatilu, perangilah. Kalau faqtulu maka bunuh, beda tuh bahasa. Faqatilu dari qatala yuqatilu. Faqatilu maka bunuhlah oleh kamu semua. Allati itu di sini seorang yang, tapi di sini maksudnya Taifah. Taifah maka allati. Kalau Taifun allati. Bedanya ini muannas. Faqatilu maka perangilah oleh kamu semua allati Taifah yang. Tapi kalau mufradatnya yang saja. Padahal maksudnya Taifah, kelompok. Tabgi yang curang. Tabgi itu dari bagot bubot tadi, jadi bagot yang bubot, ya, bubot itu penyimpang atau penyerang atau yang zalim. Hatta sehingga tafi'a kembali itu kelompok. Tafi'a kembali siapa? Yaitu Taifah ila kepada amrillah, perintah Allah. Maka in jika faat kembali ya Taifah fa aslihu maka damaikanlah oleh kamu semua bainahuma di antara huma kedua Taifatani, dua kelompok, bil adli dengan adil. Jadi ini insok hakiki, bil adli dengan adil. Ada insok hakiki, ada insok majazi, ada bisababiyah, dan ada 5 bil basta'id wa abdi awil arsiki wa mislama wa min wa ambiyatiki. Itu artinya di sini insok hakiki. Wa aksiku dan berbuat adilah oleh kamu semua. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu, yaitu, jadi dengarin, yaitu maksudnya khobar, yaitu kalau adalah mubtada, beda begitu. Kalau adalah mubtada, kalau yaitu khobar. Zaidun qaimun adalah Zaid, yaitu berdiri. Kalau Indonesia adalah itu khobar, tapi sekarang diganti dengan merupakan, bukan melupakan. Tidak boleh adalah merupakan, itu bahasa jadul jangan dulu. Adalah merupakan adalah. Orang yang nggak ngaji bahasa luar makhluk adalah merupakan, atau merupakan adalah itu itnam namanya. Adalah itu merupakan adalah, ya. Jadi yuhibbu yaitu mencintai. Tapi dalam tafsir yahibu adalah yasibu, membalas pahala. Al-muqsitina akan orang-orang yang berbuat adil. Itu maf'ul tadi akan, bukan akan masdar, bukan. Tapi maf'ul memang ya statusnya masdar. An itu masdar. Tapi akan di sini maksudnya maf'ul. Itu kaidah bahasa Arab supaya mudah saja. Di maf'ul ingat semua santri lihat maf'ul itu akan, maf'ul objek. Sampai situ. Nah, sekarang kalau sudah mufradat nanti minggu depan atau minggu depan nanti bawa buku masing-masing. Nanti saya akan tanya bisa enggak mufradatnya bagi santri-santrian. Karena ini kajian dan insya Allah kita
akan lebih bermakna menukik maknanya karena dakikoh itu dengan faedah bahasa Arab. Baik, terjemahnya boleh dilihat dari yang ada dan akan saya terjemahkan menurut ilmu kaidah terjemah. Sebentar. Qala berkat, qala telah berkata, Rasulullah, siapa Rasulullah? Itu mufradat. Terjemahnya Rasulullah telah bersabda. Tidak boleh telah bersabda Rasulullah. Terjemah nggak boleh. Sebab bahasa Arab dari kanan, bahasa Indonesia dari kiri. Selalu di kiri. Qala Rasulullah, terjemahnya Rasulullah telah bersabda. Makanya kalau para pendai dakwah yang tidak kaidah bahasa Arab, jadinya sering terbalik. Sering terbalik, jadi didahulukan. Telah bersabda Rasulullah dalam sebuah hadis itu salah. Telah berkata Rasulullah dalam hadis itu salah. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya. Itu terjemah. Kita terjemahkan. Wa in qaifatan minal mu'minat qatalu fa aslihu bainahuma. Ini sangat jauh nanti. Dan jika dua kelompok orang-orang mukmin itu berseteru, coba jauh sekali ya. Dan jika dua kelompok orang mukmin itu berperang, jauh sekali dengan mufradat. Wa in qaifatan minal qatalu, dan jika dua kelompok orang mukmin itu berseteru atau berperang, itu terjemahnya. Jauh banyak yang dibuang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi tadi kamu sekali hilang. Maka damaikanlah di antara keduanya. Boleh damaikanlah dua-duanya, boleh. Tapi nanti alimah ini melarang sampai nama itu hilang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Atau yang pas, damaikanlah di antara keduanya. Kalau bahasa yang menjual makhluk, Pak aslihu bainahuma, damaikanlah keduanya. Ijaz. Fa in bagat ihdahuma ukhra, jika salah satu kelompok itu khianat atau zalim, nah itu. Fa in bagat ihdahuma ukhra, jika salah satu dua kelompok berseteru atau berkhianat atau zalim, jadi bagot itu dibelakangkan, yang didahulukan adalah ihdanya. Fa in bagat ihdahuma, maka jika salah satu dua kelompok itu berkhianat atau bagot atau zalim al-ukhra terhadap yang lainnya, faqatil lati tabghi, maka perangilah kelompok yang zalim, kelompok yang curang, kelompok yang khianat, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Jadi itu agak utuh, hatta tafi'a ila Allah, sehingga dia, yang bukan hatta tafi'a sehingga kembalinya, bukan hatta tafi'a sehingga dia kembali, maksudnya itu tadi kelompok yang berkhianat. Hatta tafi'a ila Allah, sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Fa'in fa'at, maka jika dia sudah kembali, fa'in fa'at, maka dia sudah kembali, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya, tapi bil adli, itu kaki dengan adil. Ada juga mengatakan bil taswir. Fa'aslihu bil adli, maka damaikanlah, contohnya keadilan. Itu taswir, bil taswir namanya. Ini ada kiai kan, ulama-ulama yang sudah belajar nahwu sorof, amil ilmiah, amriti kailani, udah, oke. Karena ini pengen ulama ini, ya saya nggak paksa harus ngajar dan juga disupport kepada santri-santri harus seperti itu. Bil adli tadi dengan adil, contohnya adil, itu taswiriyah, b taswiriyah. Kalau bil sokaki langsung mendamaikan dengan adil, langsung. Marotu bi Zaidin, saya langsung, saya lewat bertemu langsung di Zaid. Itu majid bil sokaki. Jadi aslihu bainahum bil adli. Nah, damaikanlah di antara mereka itu dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adilah kamu di dalam waktu itu, dan berbuat adilah. Sudah. Jadi tadi dalam penjelasannya harus adil.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai, maksudnya sesungguhnya Allah memberi pahala atau Allah memberi pahala itu bahasa terjemah yang pas. Allah memberi karunia atau pahala kepada orang-orang yang berbuat adil. Ya, kalau di arti mufradat kan yuhibbu itu menyukai, ya, menyukai, cinta, mencintai, tapi maksudnya di sini memberi pahala. Terjemah yang pas adalah Allah menyukai orang-orang yang adil. Allah menyukai orang-orang yang adil, atau Allah memberi pahala orang-orang yang adil, Baik, itu baru terjemah. Nah sekarang tahap berikutnya adalah ayat Al-Hujurat 9 ini kita harus jelaskan, tafsirkan. Tapi saya kulaya lebih mudah, ya, supaya lebih mudah. Dan sebelum ke apa yang ditafsirkan nanti oleh saya, karena ilmunya begini, ingat, kita sekarang semua yang belajar di sini, saya tidak akan mengajak kepada Bapak baca tafsir. Saya tidak. Tapi saya mengajak bagaimana bisa menafsirkan. Nah, beda. Kalau saya ngajak baca tafsir, ya sudah saya Bapak pulang baca tafsir banyak di rumah. Nah itu kan disuruh saya baca tafsir. Tetapi kalau saya mengajak kepada bapak-bapak untuk mari kita belajar menafsirkan ayat, wajib baca tafsir. Beda. Wajib baca tafsir. Tafsir siapa? Tafsir pendapat orang, Imam Jalil Suyuti, tafsir Ibu Abbas, tafsir Al-Mawardi. Nah sekarang bapak-bapak semua dan santri kalau sudah belajar dengan saya, wajib baca tafsir. Karena tidak mungkin kita bisa menafsirkan sebelum kita baca tafsir orang lain, dan tidak boleh. Karena untuk menafsirkan Bidiroya itu 18 ulul ilm harus dikuasai. Kalau Imam Suyuti 15 dalam kitab Itqan 15. Kalau dulu saya dengan almarhum kita di lamun bisa nafsirkan 12 pan ilmu kudu dibeuweung kumane bahasa begitu Itqan digayung. Itu kalau tidak enggak sah. Makanya saya wajib kamu hafal Alfiyah dan Johar Makmum. Saya hafal. Banyak saksinya. Nah, jadi guru ini suruh sama guru. Banyak yang suruh hafal maksudnya di guru saya gitu. Dulu, wallahualam sekarang santri-santri hafal Alfiyah enggak? Wallahualam. Bahkan saya dulu pernah sebelumnya kiai itu syaratnya hafal Alfiyah. Namun ke hafal Alfiyah lain kiai. Nah, begitu. Tapi mari bayar. Oke, ya, nama ketahuan dia tidak tahu. Ya baik. Ini lagi sih, nah, memang kata ulama usul Imam Suyuti sebagai orang yang menjadi mufasir itu harus menguasai tadi Falul Ilmi. Tapi jangan khawatir, kalau toh kita tidak menguasai, ya saya ajarkan lah. Saya ngajar di kampus cuma 6 bulan kok bisa mahasiswa belajar menafsirkan ayat, Baik ya. Nah sebelum kita menafsirkan ayat, maka saya ajak, mari kita baca tafsir Jalalain. Betul. Jalalain ada sebagai sumber utama, bahan pokok untuk kita menafsirkan selanjutnya. Dan menurut Kibasi Kadau, kiai dimanapun, pesantren dimanapun, lamun teu ngaji Jalalain, tesah pesantren. Sarwa lamun Mama Bakri, tesah jadi santri pesantren, lamun teu ngaji amil jurumiyah, ayat saksina. Jadi bagaimana dia amilnya wajib. Memakri bala. Orang tua saya bilang, apa macam ngaji di sana? Ambil buku aja ngaji. Jadi ini cerita dulu. Sebenarnya bukan hanya kita ambil, mulainya dari situ. Mulainya tidak awamil. Saya juga sama. Kalau kita mengajar, belajar datang ke sana, yang ngajar lah, salah kali Salahuddin. Ajaran seperti ini. Jadi pertama yang ngajar saya datang ke Nur Hidayah, Salahuddin namanya, orang Muara. Yuk, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam in annal awamila ilam ketahui baru siro annal awamila satu awamil fi nawi ing dadunahu mi'atu amilin ibu 100 amil. Masih hafal saya. Dan saya hafal Alfiyah dengan murad tes Bapak. Saya hafal masih. Langsung diisi itu begitu saya ngajinya.
Sandiana naik kapal, japlek tapi, japlek dari kolecer temui. Suruh ngapal lu bahasa Allah luar biasa. Saya selain suruh ngapal Jurumiyah, Imriti juga dihafal. Banyak. Ya. Baik, kita lihat tafsir jalannya. Jadi di sini wa in taifatan minal mu'minin, di sini al ayata artinya sebenarnya intahi al ayata. Wa in taifatan minal mu'minin, jika dua kelompok orang mukmin itu dan seterusnya, al ayata intahi ayat sampai selesaikan ke akhir ayat. Nuzilat, ayat ini diturunkan fi Quraisy tentang sejarah dia bahwa anak Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu rokibah himaron, Rasul pernah mengendarai himar keledai. Wa maro ala ibnu Ubay, Rasul lewat bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Pabala al-himaru, maka pipis al-himaru opo keledai, pipis cer pipis kiih, bahasa Inggrisnya kiih. Fabal al-himaru, maka kiih opo himar. Fasada ibnu Ubay, kemudian Ubay bin Salul itu menutup anpahu akan hidungnya. Faqala Ibnu Rawahah, maka berkata siapa? Ibnu Rawahah, Abdul bin Rawahah, sahabat Ansor, wallahi, demi Allah, la baulu himarihi, sungguh bau harumnya himar Rasulullah atyabu rihan, itu lebih wangi min miskika, daripada misik kamu yang kamu pakai. Pakana baina qaumihima, maka terjalinlah di antara dua kaum, antara Abdul bin Salul dengan tadi Abdul bin Rawahah. Doroba bil aidi, duriba bil aidi, saling pukul. Duriba di sini saling pukul dengan tangannya. Jadi ini menamai majaz. Padahal di sini fi'il lazim, tapi fi'il mutaan. Duriba ini maksudnya saling memukul, bil aidi dengan tangan, wani ali dan dengan sendal, wasapi dan dengan pelapah kurma. Ini mufradnya dulu ya. Uktulu, bunuhlah mereka muslimnya semua. Jumi'a dijamakan uktulu, itu kan uktulu itu jamaan ayat waw alif. Kenapa? Nadron ilal makna, karena melihat aspek maknanya. Ayat ini memang jamak gitu. Padahal tadi kan redaksinya kok ipatani dua kelompok. Tapi kan satu kelompok kan 10 jadi 20 jadi jamak kan. Gitu. Jadi maknanya isi daripada kelompok dua ini sebenarnya tidak dua. Sebab dalam 10 20, dalam 100 200 ini jamak. Makanya uktulu, bunuh oleh kamu semua. Li anna kula qaifatin jamaatun. Karena setiap kelompok itu jamaah. Wa quri'a, dan ada juga sebagian dibacanya ayat ini iktatalaka, bukan uktulu tapi iktalaka, bunuh oleh kamu, bunuhlah. Iktal dua ya. Faslu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Sunia ini ditasniahkan, sedangkan uktulu jamak ini ditasniahkan. Nadron ila latbi, memang redaksinya lafadznya memang tasniah. Tadi kan qaifatani kan. Fa'in bagot, maka jika bagot itu maksudnya ta'adat, zalim, ihdahuma, salah satu dari keduanya, ala yang lainnya, maka bila ditabi hatta tabiat, maka bunuhlah orang yang tadi curang sehingga mereka kembali. Maksud tabiat tarji'ah, tabiat itu tarji'ah, kembali ila amrillah ayat haqi, kembali kepada yang benar. Ila amri sini mana? Ila amri sini maksud al-haq, kepada yang benar. Fa'in fa'at asu bainahuma bil adli, maka kalau kembali tadi maka damaikanlah di antara kedua yang adil. Apa dia adil? Insaf. Insaf ini kita sering
Sobu lurus, insaf hanya harus lurus. Jadi kalau jadi adil, kalau jadi hakim harus lurus, tidak bengkok. Namun bengkok mana toge, saya toge lurus. Lurus toge. Togo itu Firaun togo bengkok, tidak lurus, harus lurus. Nah ini kan adil itu lurus, insaf di tengah-tengah, wasit lah. Tidak boleh sana sini, tengah. Mana yang benar, benarkan, salah salahkan, itu insaf. Waks itu, nah baru X itu bisa dilu. Berbuat adillah kamu semua. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tadi menyukai pada orang tadi. Ini baru terjemah dari kitab Jalalain. Baik, berikutnya. Hadirin semua, kalau saya disuruh menafsirkan ayat ini sebenarnya, kenapa? Atau saya memilih judul ini, kenapa disebut maudhui? Sebab ayat ini judulnya adalah indahnya perdamaian. Coba kalau kita perhatikan, indahnya perdamaian atau damai itu sangat indah. Kenapa ayat ini dibahas? Sebab maaf, bangsa kita darat kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bangsa kita ini sedang sakit, kergering, kermurian. Benar Pak? Apa yang menyebabkan sakit dan meriang? Karena ini zaman khuda'ah, zaman bohong dan saling membuat rekayasa, tipu menipu, sehingga terjadilah sakit. Kalau tadi sakit itu bahasa yang halus, sebenarnya kalau disebut berperang yang agak kasar. Tapi kalau saya lihat di sini adalah tadi tiktatalu itu bisa saling perang secara ofensif langsung dengan fisik dan dengan senjata. Ada perang defensif itu tidak langsung tapi perang pemikiran, bahasa kampusnya perang intelektual, perang pemikiran, perang IT atau IT nama IT mah Bupati Rangkas Bitung, IT Indonesia IT dibaca IT, perang IT, perang komunikasi, perang medsos, perang WA, perang informasi. Ini situasinya sekarang sedang perang informasi sehingga memunculkan khobar itu berita, informasi itu yang tanusid kewal kibba, bisa benar bisa salah. Nah, karena itu kita lihat situasi sekarang sedang terjadi serang menyerang melalui media sosial. Benar nggak? Benar nggak? Pak, benar nggak? Nah, sehingga ada benturan psikologis dan benturan sosiologis, bahkan sudah benturan politis. Jadi sekarang karena memang yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan melalui media. Makanya lamun kurang ningali media, mendengar media, jangan terus langsung percaya. Sebab bisa salah bisa benar. Makanya Quran fa inja ya yuladamanu inja fasikum binawi fatabayyanu. Baik orang mukmin, kalau datang berita dari mana saja, apalagi orang fasik itu fasik itu tampilannya bagus. Fasik itu menyembunyikan sesuatu yang di hati. Dia sebetulnya orang yang tidak benar, fasik itu rusak kan, sama munafik itu rusak. Kalau orang tidak pakai jilbab, padahal kalau ditanya kenapa kamu nggak pakai jilbab, maaf ya saya belum siap, atau saya masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan, itu namanya fasik. Dia tidak pakai jilbab tapi tahu jilbab itu wajib, itu fasik. Ada orang yang ditanya kenapa kamu nggak sholat, maaf ya bukan nggak tahu saya sholat wajib, kenapa aku sholat, kira orang pada riwayat, nah itu fasik. Tapi kalau munafik sebaliknya, sholat rajin, baca Quran rajin, tapi hatinya keropos. Dan munafik. Jadi kalau datang orang fasik, jadi memang dia itu fasik membawa berita yang tidak benar, fasik. Maka harus ditabayun.
recheck in recheck. Supaya apa? Supaya di Quran itu fatabayanu patutju ala kaum bijahalatin, supaya kamu tidak menyesal dengan sebab informasi yang salah yang ngomong tadi. Patutju alam angkul nadimin, sehingga dengan sebab kita menerima sebenarnya informasi sehingga bisa menyesal. Nah, itu bukan Al-Qur'annya. Karena itu tadi solusi untuk menyelesaikan proses ini adalah perdamaian. Saya kira setuju semua. Kenapa? Karena persoalan ini persoalan yang sesungguhnya tidak terjadi, gitu. Apalagi kita lihat tagnya, tagnya Al-Qur'an ini coba tadi. Wa in qa'ifatani minal mu'minin iktatalu. Kalau ada dua kelompok muslim yang saling berseteru, iktatalu itu saling berseteru, saling berperang, saling mengejek, saling menghina. Iktatalu sehingga menimbulkan kesan atau indikasi bisa pertumpahan darah. Dengan lisan itu maaf lebih berbahaya daripada fisiknya itu sendiri. Kalau ada seorang wanita ditempeleng sama suaminya, cager hita kene. Tapi lamun ayah seorang wanita disakitin lisannya si suami, itu bahasanya Pak, aduh, suami segitu. Kemudian suami yang menyakiti Pak, ke istri sakit luar biasa. Kalau ada si suami ngomongnya kurang pantas ke istri, buduh sakitnya. Saya tanya sekarang, kalau kira-kira si istri suka sakit hati sama suami, kalau mau kurang pantas, kira-kira kalau suami disakitin sama istri, aku si istri, maaf si istri kan biasanya dulu ngomong kan pernah laki, dulu mau ngomong ke laki kan, hah? Itu ngomongnya kayak orang merucus, itu pasti suami lebih tersinggung, disakit. Kenapa? Kan dia dikasih makan sama suami, dikasih rumah sama suami, dikasih mobil sama suami. Kenapa menyakiti suami? Aduh, sakit luar biasa. Kenapa logikanya begitu? Boro-boro kamu yang dikasih makan, kasih uang, kasih mobil, kamu aja nggak ngasih apa-apa. Kalau saya nikah lagi, sakit hati. Boleh nggak? Benar nggak? Nah, itu contoh saja. Jadi sebetulnya persoalan hati tadi, hati bisa tambah luka, sakit jauh, dan tidak ada istilah tiada maaf bagimu. Itu adalah omongan. 7 turunan yang mau apa ngomong penyerir. Nah, tapi lalu cabok kan perlu ngumpul. Itu saya kira persoalan sekarang nih. Maksudnya persoalan sekarang bukan hanya perang fisik. Memang sakit, tidak boleh terjadi. Ini perang lisan, perang informasi, perang media. Betul nggak? Betul nggak? Ini luar biasa menyakitkan. Ya tentu bagi orang yang iman tidak, insya Allah Rasul ikhtibar ada, ditahan berita. Apapun yang disampaikan oleh musuh-musuh Rasul, tetap Rasul tidak pernah sakit karena imannya kuat. Tapi kalau kita kan, ya maaf, imannya kan emen, imannya masih kecil. Ya tentu saja kalau ada seorang habib yang sudah kuat imannya, apapun benturan kepada dia, kuat dia kembali. Tapi ini yang tadi tidak kuat imannya, ini yang sekarang terjadi luar biasa. Yang kuat imannya insya Allah Pak tidak akan membuat apapun kuat imannya. Nanti jadi sama siapa. Ini yang tidak kuat imannya ini, itu maka jadi hamazin, mencerca maki dengan tanpa alasan, masya'in binamin, dan dia pergi ke sana kesini hanya untuk mendesuskan informasi bohong, menfitnah. Ini yang terjadi sekarang. Makanya sekarang kalau ini persoalan yang dihadapi oleh kita, surat Al-Hujurat ayat 9 ini berlaku. Bagaimana caranya? Kalau tadi iktatalu, berseteru terus tidak ada selesai, fa'aslihu bainahuma, damaikan oleh kamu semua di kita di antara orang yang berseteru itu. Maaf Bapak semua, contoh saja kan? Ya inilah contohnya. Saya tanya Pak, kalau presiden muslim bukan? Muslim kita muslim bukan? Muslim. Menteri agamanya muslim bukan? Muslim. TNI-nya muslim bukan? Muslim. Kapolrinya muslim bukan? Namanya ya Adam, muslim.
Hah? Sudah lagi. Kalau pangdamnya muslim bukan? Muslim, namanya Dudung, Abdurrahman. Tanya, FPI itu muslim bukan? NU muslim bukan? Habib Rizik muslim bukan? Muslim. Tapi kenapa bisa terjadi saling maaf ini saya dengar di medsos juga. Kok kenapa ini sepertinya ada sesuatu yang tidak kondusif? Maka satu-satunya jalan harus ada inisiator menginisiasi untuk tegaknya perdamaian, sehingga harus ada orang yang menjadi wasit. Siapa yang wasit? Ulama. Hanya akan ulama nanti jadi wasit. Tinggal nunggu Abah Rawon sekarang ulamanya. Amin. Coba kalau saya lanjutin dengan ayat sesudahnya atau ayat sebelumnya, itu kan kaitannya dengan persoalan tidak ada lagi orang sekarang. Menurut saya ada orang tapi sembunyi. Mungkin ada sembunyi, belum berani. Harus ada. Apa tidak salah dan tidak indah? Coba jawab, indah atau salah? Orang duduk berdua, berangkulan, bersalaman, bicarakan hukum ini, aturan ini sebenarnya, ngobrol, dialog. Nah, dialog apa? Kan itu Quran, Pak. Di surat An-Nahl 100 jigo, sok tengah. An-Nahl 100 jigo. Berapa 100 jigo? 125, coba apa kan? Supaya Bapak ulah tunduk. Itu kan ayatnya kan apa itu? Ud'u ila sabrik bil hikmah. Dakwah itu kepada Allah bil hikmah, dengan hikmah, ilmu pengetahuan, Quran hadis. Buat lembaga pendidikan seperti Al-Bakriyah atau Mama Bakri. Buat bil hikmah. Kedua, mau itu hasanah, dengan tutukan yang baik. Tutukan yang baik bagi yang baik kasih reward. Bagi orang yang baik kasih dia apa namanya? Gembira. Tapi bagi orang yang salah kasih dia ancaman. Itu namanya ilmu hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Dan debat mujadalah billati ahsan, mujadalah lebih baik. Ternyata saya lihat kitab Jalalainnya Pak. Bil qaulil layyin, coba itu kata-kata yang santun, hasanul wajhi, muka yang berseri, coba itu birifki, dengan nada yang tidak keras. Itu mujadalah ternyata begitu. Bukan mujadalah berdebat ngadu kusir eta mah, ngadu kusir mah ulah beheung eta mah orang kampung. Paheulot kudu beheung. Mujadalah diadu argumentasi, mana yang lebih hebat, yang lebih rasional, faktual, yang lebih dipahami oleh rakyat, dirasakan oleh rakyat, kaharti, karaos. Itu wajah jubiliyati hasan. Ya, saya lihat tafsirnya begitu. Wajah jubiliyati hasan, dan ayat surah An-Nahl 125 tadi diperkuat, yaitu oleh surat Fussilat ayat 34. La tastawil hasanat wala sayyi'at. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Tidak sama yang kuat dengan yang jahat. Tidak sama Habib Rizik dan lonte. Tidak sama. Orang yang biasa maghrib, perempuan masuk ke majelis ke masjid sholat maghrib, tidak sama dengan perempuan ke Parung jadi kupu-kupu. Sama tak? Sama tak? Tidak sama. Begitu. Makanya irfa billati hiya ahsan. Tolak mereka yang berbuat jahat itu dengan yang lebih baik. Coba itu. Billati ahsan. Ya. Fa'idal alladzi bainaka wa bain adawah. Sehingga orang yang dimusuhi, orang yang memusuhi dan kamu, atau kamu dengan orang yang tidak disenangi oleh kamu, ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah seperti saudara seturunan, seperti saudara seperjuangan. Hebat itu kalau bisa ditolak kejahatan dengan kebaikan yang lebih baik. Setuju? Setuju? Itu konsepnya Pak. Karena itu harus ada inisiator. Kalau bisa orang yang mendamaikan, yang berseteru siapa saja, bukan hanya, ya maaf, itu contoh yang menurut saya, kalau tuh ada di antara tadi orang-orang muslim yang dinasihat, kita duduk bersama. Sebab saya kalau tanya, maaf, Banser itu Pak, Banser
Banser apa Banser? Dari NU ya, Muslim bukan? Muslim, FPI Muslim bukan? Tapi kayak seperti kok cairin minyak. Ini mungkin tidak ada cara untuk lain kecuali paslu bainahuma, damaikan keduanya itu. Setuju? Setuju. Siapa orangnya? Nah, ya, ini tinggalnya orangnya. Tapi saya ngeri Pak. Allahu Akbar. Ya. Di dalam ayat itu wa may ilal ladina sabaru. Memang kebaikan itu, cara yang terbaik itu tidak akan ditemukan kecuali orang yang sabar. Tetapi berikutnya wa may ila duhadin azim. Setiap orang yang berbuat baik akan lebih baik, dia akan mendapat duhadin azim, pahala yang lebih besar. Begitu Pak. Jadi ini berkaitan tadi dengan konsep ya, konsep keinginan kita damai itu indah. Nah, ya damai itu indah sekali, insya Allah. Apa yang juga harus kita perhatikan dari ayat ini? Sebenarnya ada asbab nuzul Pak. Dulu ayat ini kalau kita runtut memang ada sebab turunnya ayat ini. Tadi di dalam tafsir Jalalain itu ya, Rasulullah keluar bersama sahabat karena sebenarnya gini, ada informasi bahwa suka yang mencela-mencela gitu ya, tidak lurus, namanya Abdul bin Salul. Disampaikan oleh sahabat, coba tuh temui. Begitu ditemui ya, tadi itu ternyata Rasul bawa himar, bawa keledai, pas di situ pipis keledainya. Abdul bin Salul lah yang membuat menjauh kau dariku, tidak enak sekali bau sedapnya itu pipis himar itu. Ya Rasulullah sudah disuruh disingkirkan begitu kan, Rasulullah tidak seorang diri kan, ada sahabat-sahabat namanya Abdul bin Rawah marah, kenapa kamu begitu? Mikir kamu, kurang mikir sih ya. Kalau dia kan tengarti, reki dirinya gitu tengarti, asal marah gitu. Nah gitu, akhirnya cekcok kan, ribut. Nah, coba kalau kita perhatikan, saya tanya Pak, sok jujur jawabannya. Yang salah Pak, maaf kalau ditanya, Rasul yang salah, keledai yang salah, Abdul bin Salul yang salah, atau Rawahah yang salah? Kalau menurut saya, yang salah itu banyak nyarekan ke Rasulullah kan keledai matanya ngerti reki. Jadi berarti itu akarnya adalah si orang munafik itu. Akarnya. Makanya saya filosofi, kalau untuk menyelesaikan masalah, ya contoh saja nih. Bapak kan orang kampung ya. Kalau ada ilalang eri, lalu Bapak ingin mengirim ilalang eri, lalu dibakar. Habis memang eri dibakar busana, ilalang dibakar. Habis gak? Muncul lagi tak? Muncul lagi. Lalu Bapak muncul lagi itu ilalang, bawa arit, disabit semua. Beres. Tapi 2-3 hari muncul lagi gak? Jawabannya yang efektif kalau membuang ilalang seperti apa? Jawab. Kalau membuat ilalang supaya hilang. Apa yang dikerjakan? Bawa garpu, bawa bacul, betul. Cabut itu akarnya. Itu yang membuat ilalang sampai habis beberapa drum pom bensin, membegang belalang, sabar arit dibuang, kena habis, gak akan selesai. Kecuali beli garpu, dibuang itu apanya? Akarnya baru selesai. Oh, betul ya? Jadi persoalan di negara kita ini akarnya yang diselesaikan, bukan asapnya. Ini jadi coba pikir akarnya dari mana? Pasti seperti Abdul bin Salul, orang munafik. Siapa? Akarnya siapa orangnya ya nggak tahu saya. Orang munafik dulu mah belum bisa pimpinannya. Kan buat kacau dengan ribut. Turun surat Al-Hujurat 9 gara-gara si Abdul bin Salul ngacokeun. Aya keledai ngamuk, langsung ngamuk atuh. Boro-boro kedai itu boga pikir jelema ge hangki menyang cara ibu yang hangki dicarakan mau kuring. Umal. Hakna direk minum rek salaki rek teu boga salaki. Aya jelema ngajomblo 40 tahun boga salaki. Keteuing. Aya jelema 20 tahun hayang kawin, kajen deui mampu mah.
ayah salaki mau pemajikan deui kajen teh mampu mah. Ya kan? Ayah jelema geus aki-aki 70 tahun aya kana 18 tahun. Ai mampu mah teh naon? Da kahayang kitu. Ternyata ku iri. Siawe iri pamajikan saya geus kolot goreng. Jadi sebetulnya akar masalah itu harus dicari. Menurut saya mah bejakeun. Akar masalahnya dicari. Duduk bersama selesai rumah tangga urang. Setuju? Setuju. Ieu budak di pasea wae, kolotnya kumpul ke dieu. Kabul teh mah nagara urang riweuh wae. Akar masalahnya dicari, cabut. Adili dia, baru selesai. Kalau itu akarnya tadi cabut mah kawas orang aya eueuh dibelembuk. Bener. Setuju, Pak? Heeh, gitu kan. Melalui lagi saya pokoknya. Mudah-mudahan manfaat, tapi sebenarnya ingin saya baik sebenarnya tujuannya, cuma ngomongnya aja yang salah. Sebab saya dilatih untuk supaya tadi membuat rumus-rumus baru dalam penyelesaian masalah kita. Jadi sekali lagi ayat surat Al-Hujurat ayat 9 ini menunjukkan harus ada juru damai, harus ada perdamaian dan perkumpulan di mana tempatnya duduk bersama, dan dari satu pihak memang sudah mau, Pak. Dari pihak yang saya dengar langsung dia mau dialog, tetapi sayang yang diajak dialog nanti dayakan kita masalah nih. Ya betul ya, jika aku dayak atau dialog duduk bersama enak kita tuh ya. Alhamdulillah rangkulan salaman bersenyum, aduh Pak, gitu kayak simpuring mah. Yuk lebih baik kita damai itu indah ya daripada apa nanti berseteru terus berseru gak ada artinya. Maka kalau ada sedikit perbedaan jangan dimasalahkan, apalagi dipermasalahkan. Kalau ada titik perbedaan jangan dimasalahkan, harus apalagi dipermasalahkan. Dicari titik pertemuannya di mana antara kedua belah pihak. Kalau bapak ibu punya tadi yang tetangga ribut melulu sama gendam itu, dan di dalam surah An-Nisa 214 itu kan cukup indah itu Al-Quran. La khairu fi katsirin minan wahum ila man amara bi shalawatin aw ma'rufin aw islam nas. Tidak ada ungkapan apapun, tidak ada kerja apapun, tidak ada usaha apapun, tidak ada kumpulan apapun, tidak ada partai manapun, tidak ada bangsa manapun yang lebih baik Al-Quran kecuali satu, amara bi shalawatin, nyuruh bersedekah. Kedua, ma'mur ma'rufin, nyuruh beramal ma'ruf, dan ketiga islah bainan nas, menyelesaikan persoalan kita yang kalau dianggap ini sebuah persoalan besar, apalagi khawatir tadi menjadi persentuhan yang tajam. Gak senang kita, gak rela bangsa kita tercabik-cabik, gak rela kita kalau punya suami istri anak kita kok sampai bercerai, ya gak rela pasti. Lebih baik mari kita selesaikan bersama menurut surat Al-Hujurat ayat 9. Caranya kita serahkan ke ahlinya saja. Meskipun saya sudah dengar nanti tanggal berapa tuh ada perkumpulan yang bisa insya Allah kita sebenarnya apa, dialog gitu ya, dialog, tapi itu kelihatannya baru internal dulu. Dialog para ulama, 100 ulama akan menyelesaikan persoalan internal dulu. Mudah-mudahan kalau internal kita tidak ada perbedaan lagi, insya Allah mungkin nanti baru keluar. Saya kira seperti jangan-jangan nanti malah di internal kita juga tidak selesai. Betul Pak? Mudah-mudahan ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kerancangan saya. Tujuan saya baik, tapi mungkin waktu juga membatasi kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca kitab hadis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.